Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita tentang Java Fundamentals. Pada video kali ini, saya akan masih membahas tentang Java Variables and Data Types. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas tentang primitive data types yang terdiri dari 8 tipe, yaitu byte, short, int, long, float, double, boolean, and char. Kita langsung saja ke Visual Studio Code. Kita langsung mencoba satu demi satu tipe. Misalkan kita coba mulai dari tipe byte. Misalkan kita deklarasikan tipe data byte, nama variabelnya adalah byte var. Kemudian kita kasih value 125. Kemudian kita cetak, kita print dengan perintah printline, cout printline. Kemudian kita sebutkan nama variabelnya byte var, seperti ini. Oke, kita bisa melihat bahwa tidak ada error, langsung di print di monitor 125 nilai dari variabel yang diisi konstanta 25 di sini. Oke, bagaimana kalau misalkan kita masukkan angka yang di luar batas itu, di luar batas rentang dari tipe bytes, misalkan sebagaimana dibahas di dokumentasinya bahwa tipe bytes ini size-nya 1 byte, kemudian dia menyimpan rentangnya antara minus 128 hingga plus 127. Bagaimana kalau kita masukkan angka 128 di sini? Nah, terlihat di sini bahwa diberi tanda merah di bawahnya ini artinya bahwa ini angka sini sudah salah dan pasti akan error ketika dikompilasi ya, ketika di run. Kita coba saja run. Kemudian dia mengatakan, kemudian Java Visual Studio Code langsung memberitahu error exception in thread 9 Javalang error unresolved compilation type mismatch. Type mismatch ini artinya datanya itu nggak sesuai dengan tipe datanya. Karena apa? Karena 128 sudah lewat dari rentang untuk tipe byte, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan tentang tipe data byte-nya ini. Hanya menyimpan antara minus 128 hingga plus 127. Bagaimana pula kalau misalkan kita masukkan minus 129. Kita coba run. Dia akan melakukan hal yang sama dengan error message bahwa type mismatch. Maka kita harus memasukkan data sesuai dengan rentangnya. Katakanlah 100 minus 127. Kita run, maka hasilnya adalah 127, tidak error. Oke, sekarang tipe data yang kedua, yaitu short. Misalkan kita deklarasikan tipe data short seperti ini, nama variabelnya short var.
kemudian kita print sysout, nama itunya shortfile. Nah, ini kenapa merah? Karena lupa di sini saya menggunakan titik koma. Nah, oke, ini juga kenapa merah nih? Shortfile. Ada masalah kan harusnya? Shortfile. Oke, biar kita biarkan dulu. Oh, ternyata belum diberi nilai. Katakanlah shortfile saya beri nilai misalkan 10.000 seperti ini. Nah, begitu sudah diberi nilai, maka hasilnya ini tidak ada error. Kita coba klik pointer mouse di sini supaya kita bisa cek apakah ada kesesuaian antara nama variabelnya. Oke, kemudian kita run. Nah, hasilnya muncul 10.000 tanpa error. Kenapa bisa muncul 10.000? Karena 10.000 masih dalam rentang dari tipe data short, yaitu mulai dari minus 32.768 hingga plus 32.767. Dan yang seperti ini kita tidak perlu hafalkan ya. Kita cukup kalau misalkan ini lupa, tinggal buka dokumentasi ini lagi, gitu aja. Kita tidak perlu hafalkan. Yang paling kita hafalkan kalau byte itu size-nya 1 byte, kalau short itu 2 byte, kalau in 4 byte, kalau long 8 byte ya. Mungkin ini akan terbiasa sendiri menghafalkannya gitu ya. Kemudian kita lanjut ke tipe data berikutnya. Tipe in short in var dengan value katakanlah 999 999 999 seperti ini. Kemudian kita print sysout in var. Oke, kemudian kita coba run. Oke, seperti ini keluar tanpa error 999 karena masih dalam rentang dari tipe in antara 2 miliar sekian minus 2 miliar sekian hingga 2 miliar sekian. Jadi kalau misalkan saya masukkan angka sampai seperti ini, nah kita lihat ini ada berapa? Tuaga. Nah ini berarti kan sudah lewat dari 2 miliar. Nah, kalau gini belum, ya. Maka kalau misalnya kita masukkan lebih dari 2 miliar pasti sama. Dianggapnya error message-nya pasti type mismatch. Kita coba lihat, literal is not out of range. Jadi out of range, jadi nggak bisa, harus kurang dari itu. Tandanya aja ya, kita lihat di sini kalau di Visual Studio Code ada tandanya. Kalau misalkan ini warnanya merah, ini pertanda bahwa ini sudah pasti error. Ya seperti itu. Dan type mismatch atau out of range ya, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa sebetulnya mengetahui maksimum value dari masing-masing data types ya. Misalkan kita ingin mengetahui nilai maksimum yang bisa ditampung tipe bytes itu dengan program, caranya adalah seperti ini. Misalkan sysout
sorry sysout kemudian saya ketik, misalkan saya kasih keterangan deh, yang ini juga saya kasih keterangan biar enak dibaca. Misalkan nilai byte var sama dengan, kasih tanda plus seperti ini. Jadinya ini kalimat ini digabungkan dengan variabel ini. Nanti yang tercetak adalah kalimat tertulis nilai byte var sama dengan minus 127, karena isi byte var ini adalah minus 127. Sekarang kita pengen lihat dari maksimum value yang bisa ditampung oleh tipe byte. Ini tidak ada kaitannya dengan byte var ini ya, cuma ini aja nih, langsung ditujukan kepada tipe datanya. Misalkan kita tulis sini nilai maksimum tipe byte sama dengan plus seperti ini. Kita gunakan byte seperti ini. Nah, kemudian kita pilih max value. Kita gunakan max value. Ini ada objek byte namanya byte. Nah, objek ini digunakan menggunakan huruf besar ya, B-nya B. Meskipun di sini ini tipe data menggunakan huruf kecil, tetapi ini adalah objek yang menunjukkan merefer kepada ini, tetapi ini bukan variabel ya. Ini objek yang memang dari library Java-nya. Max value-nya berapa? Ini adalah nilai tertingginya, harusnya adalah berapa nih? 127 gitu harusnya kan. Coba kita run di sini. Nah, lihat di sini nilai byte var minus 107, nilai maksimum tipe byte sama dengan 127 seperti ini ya, 127. Oke, kita lihat di sini dulu. Kita rapikan dulu, kita coba ulang lagi biar enak dilihat. Oke, nilai byte var minus 107, nilai maksimum tipe byte sama dengan 127. Saya kasih label deh di sini biar tampilnya juga enak gitu ya, tampilnya juga enak dibaca. Misalkan saya kasih judul sysout ini byte gitu. Saya kasih judul gini aja. Oke, coba kita run. Nah, ada judulnya byte, nilai byte var minus 107, nilai maksimum tipe byte sama dengan 127, kemudian nyetak angka 10.000, kemudian nyetak angka 99999. Oke, kemudian kita coba untuk mencari nilai minimum dari tipe byte. Caranya gimana? Caranya sysout nilai minimum tipe byte sama dengan plus byte dengan huruf besar, kemudian min value seperti ini. Sehingga kalau kita run, kita coba run ya, hasilnya adalah minus 128 byte. Nilai minimum tipe byte sama dengan 128. Kita juga bisa menampilkan size dari tipe data dengan cara misalkan seperti ini, sysout ukuran tipe byte. Ini tipenya biar kesannya bahasa Indonesia ya, tetap menggunakan byte kayak seperti ini. Kita pilih size seperti ini.
Kita lihat di sini run. Nah, lihat nilai byte file ukuran tipe byte 8. 8 ini 8 apa? Harusnya 8, ini ukurannya 8 byte seharusnya. Nah, kita bisa gunakan tambahan kata-kata buat satuannya, misalkan kita tulis sini byte 8 byte. Kita lihat tampilkan di sini. Nah, seperti ini. Ukuran tipe byte adalah 8 bytes. Sebagaimana tipe di sini. Oh, harusnya dia 8 sih? Harusnya 1 di sini. Kenapa ya? Mungkin karena sekarang kali ya. Sudah di Java yang versi sekarang kali ya, udah dirubah tipe data byte bisa 8 bytes. Di sini disebutkan size 1 bytes. Oh, sorry. Ini satu byte, sementara di sininya ini 8 menunjukkan adalah 8 bit. Karena memang 1 byte itu sama dengan 8 bit. Oke, di sini saya salah byte, sorry. Ini 1 bit, 8 bit. 8 bit itu sama dengan 8 byte. Oke, ini 8 bit. Jadi satuan terkecil dari ukuran di komputer itu bit ya. Bit itu ukuran dari nilai angka binary. Jadi angka binary itu yang adalah angka hanya 0, yang dikenal 0 dan 1. Misalkan angkanya misalkan begini, misalkan yang binary ya. Saya kasih keterangan aja dulu sini, misalkan ini binary, angka binary seperti ini. Binary itu misalkan angka 1 desimal itu binary seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang ke-8 itu satunya begini. Nah, ini 8 bit nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 bit ini ukurannya adalah 8 byte. 1 byte gitu loh. Ukurannya 1 byte. Segini itu 1 byte ya. Nah, inilah kalau binary, angka binary. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kita juga bisa melakukan hal yang sama pada tipe yang ini, pada tipe yang lain. Kita copy paste aja ini. Kemudian kita tinggal ganti-ganti. Kita ganti-ganti. Ini dipindahin ke atas. Gitu. Dipindahin ke atas, kemudian ini bukan byte var tapi short var, kita ganti dengan short var. Ini juga short var. Kemudian tipe data short, ini shortnya sama dengan huruf besar juga, short. Nah, seperti ini. Kemudian ini tipe shortnya sama dengan huruf besar juga, short. Kemudian tipe data short juga yang ini tipe short. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita run lagi. Nah, yang ini kelompok yang byte menampilkan yang ini kelompok yang ini yang byte-nya harus diganti juga harusnya. Ini short ya. Nah, itu. Kita coba ulangi run lagi. Ya. Ini kelompok yang byte tampilnya seperti ini kelompok yang bit ini yang short tampilnya seperti ini. Yang ini, ini harus kok ada ini sih. Yang ini dihapus saja biar nggak print 2 kali. Nah, seperti itu. Kita coba ulangi lagi.
Ini tipe yang byte, ini tipe yang short. Nah, kalau yang short maksimum value-nya adalah 32.767. Minimum value-nya adalah minus 3.768. Ukuran tipe datanya itu 16 bit. Nah, 16 bit itu sama saja dengan berapa ini? 2 byte. Sama saja dengan 2 byte. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kan nggak enak nih dilihatnya, seolah-olah nggak ada jeda. Kita kasih jeda 1 spasi. Caranya dengan sysout kosong aja seperti ini. Sistem out print line kosong seperti ini. Kemudian coba kita run lagi. Ini ada jeda, jadi ada jeda 1 baris. Nah, ini kelompok byte, ini kelompok short ya. Nah, kemudian untuk yang yang in, sama saja kita copy paste aja ini, kemudian kita ubah lagi. Kita ubah lagi. Nah, ini judulnya saya beri in, nyetak ini tidak short var. Ini terakhir saya harus kasih sysout kosong seperti ini biar ada jeda nanti di yang berikutnya. Kemudian ini invar, kalimatnya kita ubah menjadi invar, kemudian variabelnya juga kita ubah menjadi invar. Maksimum tipe invar, kalimat ini short kita ganti dengan invar. Kita ganti dengan in aja. Ini kita ganti dengan integer. Ini juga kita ganti tipe in. Ini kita ganti dengan integer. Ya, ini tidak pakai in ya, tapi integer kalau ini di sininya ya. Kemudian ini tipenya, kalimat ini saya ganti, ini tipe in, kita ganti di sini integer. Oke. Kita lihat di sini. Ini bahasa Indonesia ya, ini nggak perlu pakai S ya. Oke, kita bit aja. Sorry. Ini kan kita lihat lagi, kita ini belum dikasih sysout kosong buat jeda. Nah, kayak gitu. Oke, coba kita run sekarang. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai invar sama dengan sekian-sekian, kemudian nilai maksimumnya 2 miliar sekian, nilai minimumnya minus 2 miliar sekian. Ukuran tipe in adalah 32 bit. 32 bit berarti berapa tuh? Tinggal dibagi 8 aja gitu. Dibagi 8 berarti berapa? Ini adalah 4 byte. Oke. Kita lanjutkan sekarang tipe long. Misalkan kita deklarasikan tipe data dengan nama long, dengan tipe long, kemudian kita kasih nama long var dengan value 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kayak gini lah, 11. Ini udah. Kemudian kita beri tanda kita beri tanda titik koma. Ini kelebihan ya. Sorry, bukan karena kelebihan, tetapi karena harus diberi tanda L di belakangnya. Kalau tipenya long, ketika ingin memasukkan angka nilainya ke dalam variabel long, maka harus diberi tanda L seperti ini untuk membedakan antara long dengan in. Karena sesungguhnya byte, short, in, dan long ini adalah
tipe data yang bilangan bulat, cuma kapasitasnya aja berbeda, rentangnya berbeda-beda. Yang paling panjang adalah bilangan bulat, untuk bilangan bulat adalah long. Kemudian kita buat sama seperti ini, kita copy, kemudian kita ganti long, ini kita ganti juga long var, ini kita ganti long var, kemudian ini kita ganti long, ini ganti juga dengan long tapi L nya besar, ini kita ganti long, yang ini kita ganti long juga tapi L nya besar. Kemudian yang ini tipe long, ini kita ganti juga long, yang ini long juga tapi L nya besar, sama. Nah, kemudian kita coba run. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai long var adalah sekian, maksimumnya adalah sekian, minimumnya adalah minus sekian. Ini saya nggak tahu nih nyebutinnya gimana nih, udah ribet banget nih. Nah, tipe jumlah ukuran tipe long itu adalah 64 bit. 64 bit tinggal dibagi 8 aja, sama dengan berapa tuh? 64 dibagi 8 jadinya 8 bytes ya, ini. Kemudian kita lanjutkan ke tipe data float. Kalau float itu sudah masuk bukan bilangan bulat lagi, melainkan bilangan desimal atau floating point. Float, kita deklarasikan tipe datanya float, namanya float, nama variabelnya float var, dengan value katakanlah 78,55 F seperti ini, diberi tanda huruf F kayak gini. Kalau float bisa F besar juga bisa, huruf F kecil juga boleh. Oh, huruf F kecil nih, bisa huruf besar. Ini kenapa mas? Oh, sorry, ini angka komanya yang salah. Nah, begini, saya bisa pasang huruf F yang besar gini, nggak apa-apa. Jadi kalau koma itu standarnya Amerika tuh gunakannya titik ya. Nah, kemudian kita buat polanya sama juga seperti ini. Kita copy. Jadi kalau jadi programmer itu kalau bisa di copy aja, kalau polanya hampir sama saja kayak ini, di copy aja, kita nggak perlu ngetik ulang dari awal semua. Kita ganti saja float, kemudian ini float var, ini kemudian ini juga float var, ini tipe float, kemudian kita pilih sini F nya besar, float gitu. Kemudian yang ini juga seperti itu, untuk tipe float kita ganti ini dengan float F nya besar, begitu pula dengan yang ini float, ini float size nya berapa gitu ya. Kita coba dengan run, maka hasilnya lihat di sini, float angkanya sekian, maksimum value-nya adalah 3, sekian, minimumnya adalah 1,4, ini eksponensial. Nah, ini dipangkatkan sekian, pangkatkan 45, eksponensial pangkat 5 gitu ya, pangkat 45. Ukuran tipe float 32 bit ya. Oke. Kemudian kita coba lagi untuk tipe data double, tulisnya double, D nya harus tetap huruf besar,
Jadi lucu juga nih, Java nih ada yang apa, kalau double itu tidak pakai huruf kecil, sementara yang lain pakainya huruf kecil. Begitu pula string pakai huruf kapital S-nya. Tapi kalau apa namanya, yang lain, tipe data yang lain hurufnya kecil semua gitu. Jadi ada yang perlu dihafalkan cuma yang bedanya aja. Kayak double itu kan karena D-nya besar, itu aja yang dihafalin. Yang lainnya huruf kecil semua sudah. Misalkan double, nama variabelnya double var, kita kasih value ke misalkan 789.789, kita kasih D seperti ini di koma. Kemudian polanya kita buat sama saja, kita menampilkan angka dari itu, kemudian kita tampilkan juga nilai maksimum, nilai minimum, kemudian apa namanya, size-nya. Nah, seperti ini. Kita ganti ini judulnya double, kemudian float-nya kita ganti double. Nah, kita juga bisa, sebetulnya kita bisa sekaligus kita mencari float-nya itu, kita bisa apa namanya, kita bisa ubah semuanya secara sekaligus dengan float. Sebenarnya bisa ada, nanti saya bisa apa namanya, dengan trik yang khusus ya. Nah, saya coba agak lupa juga, bentar. Ini katakanlah tadi awalnya kan float gini, kemudian ininya lupa saya. Nah, kayak gini nih. Ini Ctrl D. Nah, kayak gini. Saya bisa ubah langsung gini, double. Nah, kayak gitu. Jadi sekaligus ya. Saya lebih cepat kan? Nah, sekarang kita coba. Ups, apa tuh dia bilang? Unresolved completion. Double var cannot be resolved to variable. Coba lihat double var. Ada nggak? Oh, ini salah di namanya. Karena tadi kita pakai otomatis, jadinya salah di namanya. Oke. Kalau nggak kita samakan aja begini. Gak usah deh, jangan, nanti membingungkan. Oke, kayak gini. Kita coba run. Nah, hasilnya bisa tampil seperti ini. Jadi caranya kalau misalkan pengen mengubah itu, Ctrl D aja, kemudian Ctrl D lagi, terus kayak gitu. Saya coba lagi ya, kita coba lagi ya. Untuk tipe data yang char ya, char itu cuma char itu dia cuma terima 2 bytes. Bentuknya apa? Hanya menampung single karakter atau huruf atau ASCII value. Nah, misalnya kita ingin apa namanya, coba di sini tipenya char, kemudian namanya char var, value-nya katakanlah A. Kalau char jangan pakai tanda seru 2 gini, tanda seru 2 tapi kita gunakan tanda petik 2 tapi menggunakan tanda petik 1 ya. Kalau string kan tadi, kalau string itu menggunakan tanda petik 2 gini, itu kalau string. Tapi kalau char kita menggunakan tanda petik 1 seperti ini. Oke, kemudian kita ikuti polanya seperti ini. Nah, ini saya blok dulu kayak gini, kemudian saya ketik Ctrl D, kemudian kita Ctrl D lagi, 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 Ctrl D lagi. Saya ganti char. Nah, seperti itu.
Jadinya semua yang urusannya dengan car dibikin sama. Untuk mengakhiri kondisi ini tekan tombol escape aja. Udah, balik lagi. Nah, yang ini kan tentu salah. Yang ini salah, saya ganti harus dengan karakter. Gitu. Ini juga, yang ini baru kita ubah secara manual aja. Karakter. Kemudian ini juga karakter. Besar ya C-nya. Nah, kemudian kita coba run. Dan hasilnya, nah ini yang car. Nah, cuma ini tidak muncul karena nggak tahu nih kenapa ya. Tapi ada value-nya di sini, ada propertinya, tapi nggak muncul. Saya nggak tahu kenapa ini. Ukurannya adalah 16 bit. 16 bit berarti apa? 2 byte. Betul. Berdasarkan ini 2 byte. Oke, sekarang tipe yang terakhir yaitu boolean. Boolean itu hanya 1 bit yang menampung nilai true atau false. Misalkan boolean nama variabelnya adalah boolean var, nilainya misalkan saya kasih dulu false. Gini. Kemudian kita buat di sini, copy yang ini seperti ini. Ini saya ganti, char ini saya ganti dengan boolean. Ctrl D, boolean. Ini juga, salah, karena tadi lupa belum di escape. Nah, yang ini boolean juga. Oke. Kalau boolean itu tidak ada maximum value, minimum value, dan tidak ada size ya, berarti kita cuma bisa menampilkan ini aja, nilainya aja. Nah, kita coba ini ya, size juga, apakah ada size ya? Kayaknya sih nggak ada. Ini saya copy aja misalkan yang size. Nah, ini bukan karakter, tapi ini adalah boolean. Oh, ada kayaknya tipenya boolean. Kita coba run, apakah error atau tidak? Ternyata error, resolve. Says cannot be resolved or it is not a field. Nah, kita lihat ini tidak bisa ditampilkan yang size-nya karena memang di dalam tipe boolean itu tidak ada size, tidak dikenal size. Kita lihat dari sininya, autocomplete-nya tidak ada size ya, jadi tidak bisa ditampilkan. Oke, kita coba tampilkan di sini, kita run. Oke, tampil dia nilai boolean ada false. Misalnya kita ubah di sini nilainya jadi true, kita nggak usah deklarasi ulang, langsung begini aja, boolean var sama dengan true. True-nya huruf kecil ya. Kemudian kita tampilkan lagi nilai boolean-nya berapa. Ini kita copy aja. Ternyata udah lebar sekali. Oke, ini biar enak dilihat. Kita coba run ya. Hasilnya seperti ini. Nah, boolean yang pertama false, boolean kedua yang pertama true gitu ya. Ini boolean sama, cuman yang tipe yang ini, ya, isinya ini tertimpa. Awalnya dimasukkan angka diberi nilai false, kemudian ditampilkan, setelah ditampilkan ditimpa dengan nilai true, kemudian ditampilkan yang terakhir. Akhirnya tampilnya gini, tampilkan false dan tampilkan true. Oke,
Saya kira untuk pendalaman tentang variables dan data types di Java cukup. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.